Selamat datang kembali di podcast kami berdua bersama gue Dias. Saya Kembara. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, podcast kami berdua akan selalu menceritakan pengalaman kami, terutama dari sisi kehidupan, dari sisi dunia profesional hingga isu-isu terpanas. Isu-isu terpanas. Kayaknya kita belum pernah bahas isu-isu terpanas di podcast kita nih. Bener, yang udah-udah kan kita cuma nyambung-nyambungin aja Nyambung-nyambungin. nih. Oh iya, tapi kita pernah bahas kabur aja dulu waktu itu Iya, ya. jadi kita sambung-sambungin tema kita sama yang isu terpanas Isu kan. terpanas. Nah, sekarang kita mau coba bahas bener-bener isu yang lagi panas-panasnya nih. Kita mau coba bahas topik ini tapi dari sudut pandang kita. Kita akan buat senetral mungkin. Kita nggak boleh ngejudge karena kita cuma bisa kasih opini aja dari orang awam lah, dari umum. Iya, betul. Ya, jadi agak beda nih ya podcast kita kali ini ya. agak serius lah, bukan serius sih, tapi lebih ke ngobrol santai dan kita mau coba kulik topik ini. Oke. Karena seru banget sih, ini memang sesuatu yang kayak agak lain gitu loh di dunia, bukan di dunia ya, tapi di Indonesia gitu nih, kayak agak lain lah. Oh iya, betul. Karena hari ini kita pengen bahas sebuah kasus yang memantik banyak diskusi publik nih. Ini pasti ngeri nih. Ya kan? Iya, diskusi publik nih, kalau udah diskusi publik berarti dia udah berita nasional dong. Betul, ramai orang ngomongin kan. Iya, satu Indonesia udah ngomongin ini, mungkin udah ngomongin juga sih di luar. Betul. Iya, jadi hari ini kita pengen bahas kasusnya si Tom Lembong nih, mantan Menteri Perdagangan Indonesia. Oke. Ya, jadi akhir-akhir ini dia baru dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena kasus korupsi impor gula. Impor gula ya? Iya. Oh, dia tapi gimana sih kasusnya ini? Maksud gue tahu ini kasusnya tuh Iya. tentang korupsi lah kalau kita bilang kan ya. Tapi ini lebih dalam karena kesalahan prosedur atau pengambilan kebijakan. Mari kita bahas dari sisi podcast kami berdua. Iya, betul. Tapi mungkin lu bisa lebih nambahin deh. Tom Lembong itu siapa sih? Jadi Tom Lembong ini sebenarnya dikenal sebagai salah satu figur profesional nih yang masuk ke dunia pemerintahan. Oh, berarti dia tuh orang profesional, Iya. terus baru masuk ke pemerintahan. Betul. Oke. Ya soalnya jadi latar belakang dia bukan politisi soalnya. Heeh. Kalau yang lain-lain kan kita banyak tahu menteri itu kan memang awalnya dari politisi Yes, kan. dari partai mana Ya, gitu kan. dari DPR lah, dari MPR lah gitu kan. Nah, kalau si Tom Lembong ini beda, dia memang dari dunia bisnis sama investasi nih. Oh, terus diangkat jadi menteri. Betul. Biasanya kalau yang orang-orang begini nih bagus. Kasusnya apa sih sebenarnya? Biasanya sih iya. Iya, biasanya sih yang datangnya bukan dari politisi, biasanya sih bagus. Ya Jadi kan? kasusnya si Tom Lembong ini Aha. bermula dari kebijakan dia memberi izin impor gula nih. Oke. 105.000 ton gula. Banyak, 105.000 ton. Gue biasa cuma beli sekilo, 2 kilo ya. Sekilo lah gue paling banyak beli gula itu. Ini 105.000 ton guys, Iya, teman-teman. jadi dia memberi izin impor gula 105.000 ton gula kristal mentah ya. Gula kristal mentah. Kita anggaplah gula biasa lah ya. Iya, betul. Dan yang menurut jaksa ini tidak melalui prosedur lengkap. Jadi nggak ada kayak rekomendasi Oh, rekomendasi dari ya dari kementerian mana lah gitu ya. Iya. Nah, terus juga tidak melibatkan BUMN. Oh. Jadi langsung ke swasta gitu loh. Jadi langsung ke penunjukan gitu lah Iya, ya. betul. Oke. Dan dilakukan saat Indonesia lagi surplus gula saat itu. Berarti stok gula di Indonesia tuh lagi banyak. Betul. Tapi dia malah ngimpor gitu ceritanya. Iya, itu makanya jadilah kasus ini gitu. Memang kalau kita telah secara logika memang agak aneh sih. Oh, gula kita lagi banyak, kenapa kita impor? Iya, kalau ngelihatnya dari sudut pandang awam ya kayak gitulah. Iya. Karena dia cuma ngelihat kondisi sekarang sama apa yang dilakuin aja gitu Iya, kan. jadi kan sama istilahnya kayak gula gue lagi banyak di rumah nih, kenapa gue harus beli lagi, buang-buang duit aja sih. Benar. Tapi kita harus korek lebih dalam ya, sebenarnya apa sih di sini tuh ada apa gitu loh. Iya kan, ini Soalnya kita juga nggak mau sampai menyampaikan informasi yang salah betul, nih. kita harus hati-hati nih, Cuma kita coba relate-kan dengan kehidupan kita lah. Iya, ya kan? benar. Coba. Jadi jaksa nih menyebut kasusnya si Tom Lembong ini merugikan negara.
sampai 578 miliar. Banyak coy. Iya. 0,5 triliun. Dari jaksanya lah ya. Ya, jadi dia menyebut merugikan negara hingga 578 miliar. Tapi nggak pernah ditemukan tuh buktinya kalau si Tom Lembang memang menerima uang secara pribadi. Bentar. Jadi maksud lu korupsi ini Iya. duitnya tuh nggak ketemu, bukan duitnya ya, duitnya biasanya bisa diumpetin tapi nggak ada buktinya gitu loh. Bukan nggak ada buktinya, maksudnya. Jadi si jaksa ini kan udah menentukan dia kasus ini merugikan negara sampai 578 miliar kan. Tapi uangnya itu nggak ada bukti kalau masuk ke kantongnya si Tom Lembong. Uangnya itu nggak ada buktinya kalau memang si Tom Lembong ambil duit itu gitu loh. Iya, gitu. Karena Mungkin kan 578 miliar itu memang dibelanjain aja sama dia gitu. Iya benar. Iya betul. Bukan duitnya diambil gitu. Bukan. Bisa jadi seperti itulah ya kan. Gua paham di sini. Dan jadi dikarenakan kasus ini, si jaksa ini menjatuhkan hukuman 4,5 tahun nih ke Tom Lembong. 4,5 tahun dan denda 300 juta. Tanpa bukti ya, sekali lagi bukan tanpa bukti kalau uang itu masuk ke kantongnya Tom Lembong. Iya, betul. Oke. Lengkapnya itu jadi hukumannya itu 4,5 tahun penjara, denda 300 juta, tapi ini udah lebih ringan. Lebih ringan dari tuntutan sebelumnya. Sebelumnya itu lebih dari 4,5 tahun. Iya, tuntutan sebelumnya itu jadi awal mulai kasus ini tuntutannya itu 7 tahun penjara. 7 tahun penjara, denda 300 juta, tapi nggak ada buktinya kalau itu masuk ke kantongnya Tom Lembong. Inilah menariknya. Jadi di sini tuh masyarakat terbelah nih, publik terbelah. Iyalah, kalau ini gue juga pasti terbelah dong. Gue sebagai orang awam umum, ya aneh sih menurut gue sih. Karena ya itu balik lagi, karena dari tuntutan jaksa itu nggak ada bukti yang masuk ke kantongnya Tom Lembong sendiri itu kan. Sedangkan masih dihukum, dipidanakan tetap. Iya, berarti publik terbagi dua lah nih, ada yang mendukung ada yang enggak kali ya. Jadi di satu sisi nih putusan ini dinilai sebagai bentuk penegakan hukum untuk korupsi prosedural, karena balik lagi tadi awalnya itu bukan cuma kita mengimpor gula saat surplus, tapi juga prosesnya ini tanpa ada rekomendasi dari Kementeri gitu loh. Jadi sebenarnya yang dikorupsi itu prosedurnya kali. Iya, jadi sebenarnya kayak hukuman karena melanggar prosedur sebenarnya yang sekarang itu. Jadi walaupun tidak menerima uang, tapi tindakannya dia itu menyebabkan kerugian negara dan tetap dianggap korupsi. Jadi ya karena prosedur itu dia bukan penunjukan, dianggapnya korupsi karena dia tidak mengikuti step-step atau prosedur yang udah harus ditetapkan lah, misalnya kayak ada betul. e-katalog kan yang gue tahu kayak gitu-gitu ya. Kayak ada harus tender gitu ya. Tender ya, benar. harusnya sih kayak gitu ya. Kasusnya ya karena itu sih pure sekarang ya. Berarti pidananya bukan kasusnya, pidananya karena itu, karena lebih ke arah SOP menyalahi SOP. Jadi ini harus hati-hati deh kalau emang menyangkut sama pengadaan sama impor nih. Betul. Emang kan dipantau banget kan. Tapi yang gue tahu ya di sisi lain ya banyak juga sih yang bertanya tuh masyarakat ya dari publik itu, ini tuh kriminalisasi apa gimana karena keputusan pejabat ya. Iya kan. Benar. Jadi kan karena kan gue tuh menganggapnya ya karena kan si Tom Lembong ini kan sebagai pendukung oposisi sebelumnya. Ya kan? Jadi sebenarnya tuh kasus ini memang kasus betul atau memang kriminalisasi aja gitu. Jadi kayak ada orang yang buat untuk ini dikasuskan gitu loh. Maksudnya dihukum karena memang dia menyalahi prosedur atau memang sengaja pengen dikriminalisasi gitu. Karena kan ya kita tahu Tom Lembong ini kan oposisi kan. Iya, saat itu ya. Iya, jadi karena si Tom Lembongnya sendiri tuh menyebut kalau gimana ya bilangnya ya, kayak ada muatan politiknya di kasus ini gitu loh. Sekalian. Jadi mungkin ya itu kan karena itu dari beberapa wawancara Tom Lembong, ini bentuk pembunuhan karakter dan dirinya itu dijadikan kambing hitam dari kebijakan yang saat itu banyak aktor lain sebenarnya yang terlibat, tapi cuma si Tom Lembong yang diangkat.
Oh. Karena si Tom Lembong ini balik lagi, dia orang oposisi dari partai sekarang nih. Oh, jadi kalau menurut si Tom Lembong itu sebenarnya bukan dia aja yang Bukan dia. harusnya Iya, dikasusin ya. kalaupun mau dipermasalahkan, bukan dia doang, Oh. tapi ada beberapa yang lain. Tapi sekarang yang kejadiannya itu yang gue tahu cuma si Tom Lembong yang yang dijatuhin hukuman. jatuhin hukuman, Oh, bener. gitu. Masuk akal sih kayaknya, karena memang kan ini udah levelnya kementerian kan, saat itu dia menduduki posisi kementerian. Iya, Harusnya menteri. nggak bisa sembarangan dia ngambil keputusan juga Nggak bisa, kan. dia pasti akan nanya ke, kalau gue sih akan nanya ke staff-staffnya ya, ke Iya. staff ahlinya atau siapalah itu di dalam situ kan. Betul. Jadi ada beberapa fakta menarik juga nih dalam proses hukum ini nih, proses hukumnya si Tom Lembong ini. Jadi Tom Lembong sempat menggunakan AI nih untuk menganalisa dokumen hukum. Oh, dia pakai metode baru ya. Iya, dia coba pakai AI buat menganalisa dokumen hukum dan menyebut bahwa AI menilai dirinya tidak bersalah. Oh, berarti berarti dia misalnya kayak ChatGPT, dia masukin semua dokumennya ke ChatGPT, Fakta-fakta semua. dari ChatGPT yang analisa dia bersalah atau enggak. Menarik, ini menjadi menarik ya, karena gue baru denger ya ini ChatGPT loh dipakai buat menganalisa dokumen. Iya, tapi gue nggak tahu pasti ya sebenarnya ya, karena gue belum baca detail yang sisi ini, tapi gue ngelihat sekilas aja gitu. Jadi si Tom Lembong ini pernah pakai AI buat menganalisa hukumnya dia. Gue kurang tahu AI apa yang dia pakai. Iya, misalnya ke ChatGPT itu kita omongin. Iya. Kan ada banyak sekarang. Betul. Jadi keputusan dari sana tuh saat dia ngetes nih, dimasukin semua dokumen terkaitnya, terus fakta-fakta tentang kasus ini, hasil yang keluar dari AI itu keputusannya harusnya si Tom Lembong ini memang nggak bersalah. Oh, oke. Begitu loh. Jadi fenomena ini unik nih karena pertama kali juga nih kejadian si apa namanya sebelum terdakwa tersangka ya berarti ya. Mas pasti jadi tersangka tuh si Tom Lembong menggunakan AI ini sebagai pembelaan dia gitu. Gue baru dengar sih ini. Gue itu sarjana hukum sebenarnya ya. Oh iya. Oh iya, lu sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya, terus gue kayak, nah ini menjadi menarik untuk dikaji ke depannya, apakah AI ini bisa menjadi salah satu rekomendasi. Karena sekarang kan betul. Di finance ya, di finansial tuh AI udah dipakai lah untuk rekomendasi. Mungkin di hukum, di sisi hukum bisa dipakai. Oh iya, betul. Udah beberapa company juga sekarang udah pakai AI untuk ngambil keputusan juga ya. Iya, nah ini hal yang baru. Terus tapi dari fakta yang lain yang gue tahu nih, sidang itu sempat ditunda karena hakimnya diganti. Oh, jadi dalam proses hukumnya ini sempat ada pergantian hakim. Dan itu gua nggak tahu kenapa sih. Karena katanya salah satu hakim itu dinonaktifkan tapi karena kasus lain. Oh. Ya, tapi nyerempet ke kasusnya Tom Lembong ini, jadi menambah persepsi dari publik nih kalau proses hukum ini sebenarnya nggak bersih juga. Jadi kayak ada kepentingan lain di dalam sini. Sebenarnya ini jadi kayak apa namanya sih? Kriminalisasi karena kepentingan oposisi tadi mungkin bisa bener jadi di sini. Iya, karena dari sudut pandang publik juga ngelihatnya kan kok di tengah-tengah. Iya, kenapa toto hakimnya diganti? Kasus bisa diganti hakimnya gitu kan. Terus karena kasus yang lain, tapi kenapa pas banget si Tom Lembong ini gitu loh, kan dia hakimnya juga pegang kasusnya Tom Lembong gitu loh. Bener menarik sih sebenarnya. Menarik sih ini kayak ya persepsi kan ya. Iya, dengan bukti-bukti yang ada, terus juga apa semua dokumen-dokumen yang Tom Lembong udah sajikan di peradilan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya tetap dijatuhin hukuman. Yes. Tapi menurut lu ya, menurut lu pribadi ya, lu lebih bukan memihak ya, lu kayak Tom Lembong salah atau enggak? Oh, berarti ini opini pribadi gue nih. Opini. Kalau opini pribadi gue sebenarnya, kalau udah masuk ke dunia peradilan dan di situ kan ada hakim kan harusnya bisa apa ya, gue nggak tahu istilahnya sih di peradilan ya. Istilahnya harus adil kan, dan harus adil itu kan nggak selalu yang salah, yang gimana ya, nggak selalu itu kesalahan harus dihukum kan.
Ya, Kalau menurut gue gitu loh. Jadi kalau keadilan tuh nggak selalu kesalahan itu harus dihukum, harus dilihat dulu nih ke belakangnya alasannya apa, betul. akibatnya apa gitu kan. Betul. Nah kalau menurut gue sih kasus si Tom Lembong ini karena cuma kesalahan prosedur, dan harusnya juga kesalahan prosedur ini nggak semata-mata Tom Lembong sendiri yang ngelakuin. Iya. Harusnya sih ini bisa dikasih dengan maksudnya bisa apa ngomongnya ya, hasil dari kasus ini harusnya nggak yang kayak sekarang ini loh, nggak harus dipidanakan sebenarnya kalau menurut gua ya. Kalau menurut gue juga kayaknya sih, karena kan dari latar belakangnya si Tom Lembong ini pebisnis ya. Iya. Mungkin di saat itu dia ngelihat ini gula yang lagi dijual di pasarnya lagi murah nih. Biar cepet dia melakukan penunjukan aja lah udah. Toh gua nggak melakukan apa-apa, yang penting kan sama-sama beli kan. Betul. Intinya kan gula itu kebeli lah, intinya ada impor, dia beli aja gitu. Iya, iya. Terus benar. karena pas banget mungkin ada orang yang lagi nyari-nyari kesalahan, pas banget nih, udah kasus ini aja kita angkat gitu loh. Iya kan. Berarti kita Mungkin sejalan dong nih ya. sejalan. Kalau ini gue setuju. Ini kayaknya sih memang ada sesuatu yang harus digali lagi lebih dalam ya. Iya, benar. Bukan sekedar hanya karena si Tom Lembong ini beli gula gitu loh. Tapi bisa nggak sih kalau udah dipidanakan dia banding lagi? Bisa sih harusnya. Bisa ya? Bisa. Masih Jadi bisa. kasusnya nggak langsung ketutup gitu Nggak ya? langsung. Ya, bisa sih. Oke. Mungkin untuk menambah opini, kita coba call salah satu teman kita. Ahli hukum juga. Dia bukan ahli hukum, tapi dia pengamat tentang apa kita bilang ya, gairah politik di Indonesia. Betul. Atau ya tentang atmosfer suhu Indonesia di dalam gimana. Karena dia yang lebih paham soal itu, dan yang gue tahu dia sering share di IG-nya dia tentang aktivis virtual. Aktivis virtual. Iya kan? Dia kayaknya mengamati banget kasus ini. Mungkin langsung aja kita call dia. Boleh. Iya. Seru kali ya. Seru. Ini narasumber kita yang biasa. Kita coba cek ya, dia nyambung nggak ya? Kenceng banget. Iya, kecil-kecilin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oji udah tidur? Kita ganggu nggak nih? Ini baru jam 2 ya di Indonesia, jam 2 kan, jam 2 pagi. Jam 22. Iya, jam 22. Iya. Lagi sibuk apa Oji? Ya biasa bar, namanya kuli mau ngapain ini. Iya, jadi malam ngopi aja ya kan, ngopi. Sambil mikirin kehidupan. Iya, mikirin Indonesia ya kan. Mikirin Indonesia, lebih mikirin hidup dulu sih. Iya. Iya, ini Tapi susah juga. malam ini lagi nggak ada tamu nih. Nggak ada dia emang. Oh, Ini emang pengobatan udah tutup. Iya, lu dia mau praktek saya di sana. Lu jangan salah. Iya, ada prakteknya. Baru-baru ini gue dengar ada yang patah tulang karena main basket, dia yang nanganin. Bisa. Bisa. Oh, bisa buat bisa, emang dia bisa. kayak Shinsei lu ya. bisa buat tetanus dia. Iya. Oh gitu. Begitu datang lecet, wah ini mah amputasi udah. amputasi seleher. Ya udah, dia cepet aja ya kan. Jadi gini Poji, lu kan sebagai aktivis virtual nih, aktivis digital yang gue tahu di IG lu tuh lu sering nge-share tentang keadaan gairah politik di Indonesia saat ini nih. Betul. Ya, kebetulan kita Sotoy aja itu mah. enggak lah, itu gua mengikuti IG lo, dan ini percaya lo sebagai aktivis digital gitu loh. Terus ada beberapa IG lo tuh membahas tentang kasusnya Tom Lembong nih. Kebetulan kita sekarang lagi bahas Tom Lembong. Iya benar Poji. Ini lu lagi podcast atau nelpon biasa ya? Ini lagi podcast. Tapi Kita lu lagi bebas podcast ngomong apa aja di sini. Iya. Ini kan kita sedang beropini ya kan. Nah ini sebelum kita ngomongin Tom Lembong ya. Oke. Sebelum ngomongin Tom Lembong nih, berhubung lu nyenggol masalah aktivis, masalah politik ya. Gua sering instastory ya kan. Iya. Sebenarnya kan itu apa ya? Gua nggak ngerti kenapa justru di tempat-tempat, di tukang-tukang kopi atau di kafe lah ya, anak sekarang bilangnya di kafe itu udah nggak ada tuh pembicaraan tentang politik. Oh, lu ngomongin apa sekarang? Gua ngeliat anak mudanya tuh kayak takut ngomongin politik kalau lagi sama face to face sama orang. Oh, karena ada perbedaan
pandangan mungkin ya. Itu jadi perbedaan pendapat atau pandangan yang akhirnya aku malas ribut gitu loh. Menghindari konflik. Betul. Cuman kan maksud gue kalau memang lu punya berbeda pandangan ya lu ngobrol-ngobrol aja. Iya. Ini kan bukan soal menang atau kalah. Benar, kan itu beropini, pendapat. Nah, nanti dari opininya dia ketika memang benar ya kita bisa bilang benar dan itu jadi ilmu buat kita gitu. Cuman yang gue lihat sekarang fenomenanya adalah orang lebih seneng atau sering bersuara di medsos. Ya kan di Instagram, entah itu dengan story lah, cuplikan atau potongan-potongan video dari reels ya kan. Biasanya mereka lebih seneng atau lebih nyaman mungkin ya. Iya betul. Mengekspresikan dirinya lewat itu. Cuma menurut gua kayak berarti kan udah hilang gitu loh di dalam keseharian orang anak-anak muda untuk ngobrolin politik. Oke. Jadi itulah kenapa lu nge-share di media sosial sekarang. Iya betul karena ya gue kalau ketemu orang ya gue is okay kalau kita mau diskusi lah ya, diskusi itu pikiran gitu ya. Cuman kadang-kadang banyak orang yang tidak mau, yang memilih untuk menghindari. Kenapa menurut lu kenapa Fauji? Ya itu balik lagi tadi gue bilang karena mereka ngerasa bahwa itu nantinya akan jadi ribut dia karena ya gue nggak bisa bilang, kita nggak bisa nutup mata bahwa masih banyak orang emosian tanda kutip ketika lagi berdebat. Pendukungnya salah satu pendukungnya misalnya iya dong. Di apa itu istilahnya digoreng ya. Iya kan. Bahkan sama gue 2017 beda pilihan. Iya. Tapi sekarang dia gue bego-begoin. Emang gue kalau mau ngomong kasar nggak boleh di sini. Iya. Kalau gue sih ngeledekinnya ya gampang banget dia. Lu aja udah tua masih ketipu. Benar. Iya benar. Ini yang kasus ijazah palsu itu ya. Enggak. Udah ini kita ke Tom Lembong itu. Iya, balik lagi ke Tom Lembong nih Fauji. Agak serem barang itu, Bang. Iya benar. Ya, jadi gimana menurut lu nih pendapat Fauji? Pendapat lu nih Fauji kan, jadi si Tom Lembong ini kan dijatuhin hukuman nih sama pengadilan. Tapi buktinya nggak ada kan? Padahal buktinya nggak ada bukti kalau dia menerima uang itu kan. Tapi dia tetap dijatuhi hukuman 4,5 tahun ya. Karena anehnya kan di rumah lagi banyak gula, dia beli gula kan. Intinya kan di situ kan. Sebetulnya sih bukan gitu Bang. Yang gue baca ya, Yang gue baca ya. Yang gue baca tuh ya kebutuhan gula dalam negeri memang ya hampir selalu kurang lah. Makanya kita setiap tahun tuh impor. Oke. Gitu kan. Cuma kan pada saat dia itu 2015 sampai 2016 yang which is nggak banyak, nggak lebih banyak dari menteri-menteri setelahnya gitu lah. Cuman gini, sebelum kita berlanjut ke kenapa gulanya gitu kan. Kalau gue sih mikirnya gini ya. Gue kayak lagi nonton filmnya film Indonesia gitu. Yang lu udah tahu ujungnya kemana. Lu tahu nih hasilnya apa? Lu tahu. Tapi lu masih berharap plot twist di ujungnya. Iya. Gitu loh. Sementara yang lu tonton film-film Indonesia, yang lu tahu ujung-ujungnya ngapain gitu, ujung-ujungnya menang, ujung-ujungnya nikah, hidup bahagia lah ya. Iya. Itu kan kayak lu nonton film Indonesia yang kebaca ujungnya seperti apa. Cuman masyarakat, gue ngeliatnya ya, berharap ada plot twist di ujungnya. Ada keadilan gitu menurut lo? Iya, itu plot twistnya Bang. Iya, cuman kan sementara sampai saat ini gue ngeliat ya masih jauh panggang dari api kan gitu kan. Ya banyak lah kasus-kasus kayak yang nenek mencuri kayu tuh. Kalau ada divonis hukuman kok. Iya. Ya kan aneh gitu kan ya maksud gue gitu. Cuman untuk kasus Tom Lembong ini kan setelah 23 kali dia sidang. 23 kali. Dan kebetulan gue nggak begitu ngikutin setiap sidangnya ya, tapi ya sebagian besar overall gue tau lah saksi-saksi dan segala macam ya. Cuman gue mikirnya ketika dia ngambil keputusan gitu ya untuk impor, karena gue seorang pekerja ya, karyawan swasta gitu guys. Jadi kayak kalau gue ngelakuin kesalahan itu pasti leader gue mau nggak mau, suka nggak suka ngomelin gue. Oh iya, dia pasti ngomelin gue. Kena keramas tuh. Betul. Ya, cuman atasannya dia pasti ngomelinnya dia, bukan gue.
Betul nggak? Iya benar. Iya dong. Mm-mm. Nggak mungkin dong lu dia 2 tingkat di atas gue ngomelin gue, nggak mungkin. Iya. Pasti kan lu gimana sih ngajak megang anak lu kan gitu, kasarnya Iya. gitu ya. Mm-mm. Dan ini nggak kejadian gitu loh. Lu lihat di kasusnya Tom Lembong, terdakwanya itu dia plus yang perusahaan-perusahaan itu ada 7 atau 8 perusahaan gitu kan. Perusahaan swasta itu. Yang memang dibagi di kuotanya dikasih ke mereka. Mm-mm. Jadi kan ini kan bukan kerugian negara. Iya, Potensial loss. Iya. Oh iya. Yang kita bicarakan tuh potensial loss nih. Ya kan yang dianggap merugikan negara sekian 100 berapa ratus miliar gitu kan. 578. Iya, 500 something lah ya kan. Duit itu kan, Koji. itu potensial loss, Bar. Bukan duit lu pegang terus hilang, bukan begitu. Iya. Bukan begitu. Bukan duit diambil ya. Nah, harusnya lu jual Ninja 30 juta, lu jual 20 juta, 10 juta itu potensial loss. Iya. Tapi bukan duit lu hilang, bukan. Iya. Karena lu bodoh, lu jual 20 juta. Iya. Kasarnya gitu. Iya. Itu kan potensial loss. Kalau orang kayak Joshua pinter lah ngomongin potensial loss ya kan. Iya. Iya. Cuman kan keadaannya adalah ini rame gitu ya. Ini rame, langsung ya menurut gua kayak ya udah rame seminggu 2 minggu selesai. Di hari ini kebetulan dia masukin bandingan. Cuma ya dia minta banding lah dengan keputusan itu kan. Cuman kan masyarakat udah terlanjur rame gitu ya, yang kecewa lah dia. Siapa yang gak kecewa? Iya. Iya kan. Cuman kalau itu memang terjadi sama perbedaannya gini. Kenapa ini syarat dengan politis? Karena dia adalah oposisi. Iya, betul. Di Pilpres kemarin. Iya. Yes. Ya kan? Makanya sekarang orang komen paling ya kalau nggak buzzer lah ya. Itu komennya kan kayak dasar anak abah gitu. Oh, oke. Oh, ini Kan, karena dia pendukung anak abah ya sebelumnya. Betul ya, si Tom Lembong kan salah satu inilah Anies ya. Iya, salah satu orang yang dekat dengan Anies waktu Pilpres kan. Itu jadi syarat kasus ini syarat dengan politik gitu loh. Cuman maksud gue, kalau gue nggak mau melihat dari sisi itu, gue melihatnya adalah ini ada orang nggak salah, menurut gue ya nggak salah, dia nggak ngambil uang, ngambil uang karena nggak ada sepeser pun uang yang masuk ke rekening dia, nggak ada. Iya. Baik itu dari perusahaan yang 8 itu, atau dari negara atau dari tengkulak atau apa, dia nggak dapat duit. Tapi kan dia menyalahkan prosedur, Fauzi, dalam proses pengimportan ini. Nah, itu balik lagi gue bilang dia, ketika lu ngambil keputusan, beda dia antara pejabat eksekutif sama pejabat legislatif. Pemimpin tertinggi presiden dipilihnya sama siapa? Rakyat. DPR dipilihnya sama siapa? Rakyat. Iya. Menteri itu yang milih siapa, Lias? Iya. Menteri Presiden. itu hak prerogatifnya presiden. Iya, ditunjuk sama presiden. Itu nggak ada urusan mereka mau nunjuk siapapun, orang lagi jalan, orang lagi nyemen nih. Ditunjuk presiden, lu mau nggak jadi menteri pembangunan? Mau, bisa-bisa aja. Bisa saja. Betul. Kasarnya begitu ya kan, karena itu. Jadi ketika lu memilih orang yang salah, atau kita harus tahu dulu ini keputusan itu lu dibuat atas persetujuan atau sekedar acknowledgement ke presiden nggak? Kalau iya, harusnya kan presiden kita panggil. Iya, kena juga dia. Harusnya, makanya gue bilang ini sangat politis. Cuman apakah ini karena si Mr. Tom Lembong ini adalah bagian dari tim Anies? Kok nggak? Justru malah gue melihatnya bahwa berarti mereka dong yang nggak move on. Kan udah kan. Lu udah menang nih, lu main game, lu menang, ya udah nggak usah lu cederain pemainnya. Iya. Tapi kan masih dicurigai, Fauzi, masih dicurigai. Atau ada unsur politik. Tom Lembong Iya, makanya gue ngeliat dari pertama adalah point of view-nya orang-orang yang gue nggak bisa nggak ngomong lah ya, pendukung kekuasaan saat ini. Mereka mostly nih, mau gue ngeliatnya mostly itu menanggapinya bahwa ini mah cuma memang kesalahan anak abah aja karena kalah. Ngerti nggak? Jadi mereka yang bilang kayak gitu, berarti kan gue mikir berarti lu dong yang nggak move on, bukan gue. Iya. Gue kan melihat ini adalah sebuah kejanggalan. Iya. Melihat dari kasusnya loh, bukan orangnya, kasusnya.
bukan Betul, orangnya, betul. ya kan? Heeh. Nah, sementara ada menteri yang setelah dia impornya lebih besar, jauh lebih besar dari dia, Iya. dipanggil aja enggak. Kan aneh, Iya bener Poji. kan aneh. Atau mungkin si Tom Lembong ini saksi kunci di kasus lain Poji. Jadi Gua nggak itu jelas opini karena gua ngerasa bahwa enggak lah, gua nggak itulah. Iya, Iya, betul, betul. kalau memang dia punya apa namanya yang lu bilang tadi itu ya, gue pasti langsung pakai gaya mafia aja kan. Iya. Logikanya ini kan enggak begitu, ini enggak begitu. Jadi yang Gua- gue tangkap maksud lu karena ini sekarang dipidananya lebih mengarahkan kesalahan karena menyalahi prosedur, harusnya semua pihak terkait harusnya dimasukin juga ya. Loh iya dong ya. Iya. Sekarang yang lu kasarnya gue suruh kerja di rumah gue, Iya. lu kerjanya nggak bener kan gue juga yang diomelin sama keluarga gue. Iya betul. Iya. Loh iyalah. Betul. Wow. Kan Bener, logikanya bener. gitu. Lu Iya. gimana sih? Dan jangan mentang itu ada lu angkat jadi bikin keramik ya kan, tahu pasang keramik padahal begini kan, kasarnya begitu. Padahal Iya. dia nggak punya keahlian di situ kan gitu. Heeh. Jadi makanya gue bilang menteri itu hak prerogatifnya presiden. Oh. Artinya presiden bisa nunjuk dari manapun. Betul ya. Iya kan? Beda sama misalkan Kapolri. Kapolri itu dibawa ke DPRD dulu. Iya. Paling nggak didiskusikan kan gitu. Mm-mm. Nah, kalau ini kan kalau pemilihan menteri itu kan diskusinya sama siapa? Kan sama ketua partai aja. Mm-mm. Iya benar. Jadi Iya kan nggak? singkatnya menurut lu Tom Lembong nih nggak salah lah ya. Gue nggak bisa bilang dia nggak salah, Bang. Oh bukan, kalau gue nangkepnya si Fauji maksudnya kalau memang dipidanakannya karena menyalahi prosedur, harusnya semua pihak terkait dimasukin Oh iya, ke itu dalam pasti. kasus ini. Exactly, Iya, exactly. bukan Exactly. bukan kita menentukan salah atau benarnya gitu loh. Betul. Makanya gue nggak pernah mau bilang Mr. Tom itu benar atau Mr. Tom itu nggak salah. Gue nggak mau bilang kayak gitu karena gue Iya. nggak tahu. Bisa jadi dia memang dia salah secara administrasi. Secara SOP. Iya. Ya, secara SOP dia salah. Kan berarti kan poinnya adalah lu nggak mungkin lu bertindak sendiri. Iya benar. Lu di dalam salah satu persidangan itu lu bilang bahwa ini ada persetujuan atau sekedar acknowledgement dari presiden, berarti kan nggak usah dipanggil. Iya. Kan Buat saksi. Iya, paling seenggaknya buat Iya. saksi. ya kan lu staff, ada manajer, nggak mungkin SOD-nya nggak nelpon manajer lu. Iya, nggak mungkin Nggak, langsung cuma turun. manajer. Iya nggak mungkin lah. Lalu siapa? Lu ditanya kerjaan apa juga dia bingung. Iya, Lu tahu nggak fungsi megang apa? Nggak tahu. Benar. Ya kan? Oke Itu. lah. Kalau begitu Poinnya itu Poji. aja. Cuman saran gue buat podcast kalian lah ya. Buat kalau bisa undang-undang banyak orang juga untuk diskusi, Pak. Ini kan makanya kita mengundang lu Iya. Poji. Iya. Dalam arti diskusi politik nggak ada salahnya kok, face to face gitu, nggak ada salahnya, nggak harus karena- selalu by online. Karena Oh, gitu. sekarang orang yang mau kita undang itu ridersnya panjang banget Poji. Iya. Entah dia pun siapa udah minta riders. Nanti gue makannya apa katanya. Buset. Udah minta Lu mau makan undang- aja. Lu undang biduan kali itu. Nah, itulah Poji. Band itu mau band pakai riders. Iya, sekarang berat dah. Udah pada jadi ini. Tapi kan kita juga sebagai pelaku di dunia IT, kita kan pengen menunjukkan kalau podcast tuh bisa online, Puji. Iya. Bisa. Itu kan podcast betul. lain tuh kan yang datengin tamu ke Itu mah studio kan. podcast. Kalau kita kan beda. Iya, kita Iya. kan kita Kagak. memang Itu bukan beda. kita karena lu nggak punya duit. Enggak, kalau kita mau datangin teman kita aja dia udah nanya duluan. Nanti makannya kayak gimana? Makan di sana lah. Orang kita tengah malam udah minta makan. Iya, masa disuapin makannya makan sendiri lah harusnya. Gimana? Gak apa-apa buat teman-teman yang pendengar. Nggak ada salahnya kita ngomongin politik. Betul. Nggak ada salahnya. Benar. Ya aki-aki juga pada ngomonginnya di pos, Ya Honda, udah. ya kan? Jadi- Nah, sekarang di coffee shop nggak masalah lah, ngomongin aja. Jadi lu kapan kesini nih kita podcast face to face? Itulah Bang. Jadi kan begini Bang. Nah Kan ini begini mau jadi orang itu. Iya. Sama depannya juga kayak gitu Sama nih depannya yang begitu. lain-lain. ya namanya hidup Bang. Iya, itulah. Jadi kita Gimana ya, Bang? virtual aja dulu kayak lagi pandemi. Oke, Poji, terakhir dari lu ada pesan nggak nih? Buat Mr. Tom. Bukan buat Mr. bukan. Tom. Siapa nih? Khususnya Kena buat- raga. Khususnya buat para penonton kita nih yang tadi kata lu di sekarang di warkop pun udah pada nggak berani. Apa nih? Iya, pesan lu? makanya pesan. Intinya yang pertama tuh jangan baper. Oke. Nah, iya Jangan benar. baper. Lu pilih
misalkan ya 2019 lu pilih Jokowi, gue pilih Prabowo, ya nggak ada salahnya. Kita ngobrol apa yang bagus dari Jokowi, apa yang kekurangan gue akan jelaskan. Iya. Apa yang lebih dari Prabowo gue jelasin kan gitu kan. Bertukar Konsepnya itu pikiran. aja. Nah, Iya. tinggal nanti at the end-nya lu pilih mana. Itu aja. Setelah dari situ ya udah. Biasa Kita aja saling, gitu ya. saling kritik nggak masalah, nggak Iya. masalah. Ya gue Iya. mau bang kan sering kali beda pilihan, malah beda mulu pilihannya. Kalau sama kan kita kawinnya bareng. Iya benar. Nggak pilihannya Betul. beda. Itulah makanya jangan takut guys, ngomongin aja. Selama kita dengan pikiran yang tenang, pikiran yang apa Iya. ya, nggak emosian lah. Iya dong. Betul. Setuju. Iya kan Demi Indonesia lebih baik guys, demi Indonesia lebih baik asli. Gue nanya sama beberapa orang nih buat yang lain juga ya. Ini gue nanya sama beberapa orang, kira-kira kapan Indonesia maju? Karena gue kebetulan tinggal di sebelah Malaysia, di sebelah Singapura. Kok bisa sih mereka maju gitu loh? Betul. Itu juga. Gue penasaran dong, gue tanya dong. Kira-kira menurut lu bisa nggak Indonesia maju? Kayaknya mostly ya ada ya lihat, let's say 7 dari 10 orang yang gue tanya itu ya. Kayaknya sampai kiamat juga enggak deh bang. Gitu gue. Pesimis Kesel gitu. gua, Bang. Iya, pesimis banget. Itulah makanya kalau lu pesimis ya lu nggak berani ngapa-ngapain dong. Iya. Ya, iya kan setidaknya ya ngobrolin lah ke teman supaya mereka juga Tapi terbuka. gimana mau maju Poji, orang data-data pribadi kita aja mau di store ke US sekarang. Itu topik yang lain. Ini topik lain lagi. Itu topik lain lagi. Nextnya. Iya kan? Untuk itulah kita butuh perubahan bang. Iya benar. Oke lah Oke. kalau gitu. Iya. Terima kasih Poji. Nanti Oke. kita sambung lagi di waktu-waktu yang lain. Siap. Dadah. Terima kasih Poji. Dadah. Terima kasih Boji. Ya. Oke, itu opini dari teman kita satu Poji. Iya, seru memang kalau Ngobrol sama dia tuh seru. Iya. Nggak kerasa udah 20 menit aja buat tanya dia. habis 2 terabyte buat dia doang. Iya, 2 TR kemakan doang sama dia. Iya, itulah Poji. Jadi kita Apa? coba dari Poji tadi kan kurang lebih dia sama kan sama yang kita omongin. Iya, jadi coba kita tarik kesimpulan dari pembahasan ini ya. Nah, jadi apakah semua keputusan menteri atau pejabat publik bisa dikriminalisasi jika hasilnya ternyata merugikan negara? Oke, menarik. Iya. Terus lalu bagaimana dengan niat baik tanpa dampak buruk? Oh, tapi niatnya baik tapi ada dampak buruk gitu ya. Iya. Kan kita nggak tahu ke depannya. Ya sama lah kayak CEO aja bisa ngambil keputusan yang salah. Iya, kan? persis kayak kasusnya Tom Lembong ini. Oh, oke. Apakah itu bisa dihukum gitu atau enggak lagi? Iya, apakah tetap bisa dihukum sebagai dikategorikan sebagai korupsi juga apa tidak? Oh, oke. Karena kan sebenarnya kasus ini tuh menjadi momen yang penting buat reformasi sama birokrasi hukum kita gitu loh. Kalau gua ngelihat dari perspektif gua ya, supaya pejabat itu tetap bertanggung jawab. Terus dia juga nggak perlu takut buat ngambil keputusan yang cepat selama transparan dan berdasarkan data-data. Iya, ya, jadi Nggak sembarangan juga. ya gitu. tetap Ya. harus ada dasarnya ya Iya, ngambil karena keputusan itu. Jangan membuat kasus ini untuk menjadi pejabat karena jadi takut entar gue dikriminalisasi lagi karena Iya, ininya kan. betul. Pendapat kamu apa nih soal kasus si Tom Lembong ini? Apakah kamu ngelihatnya sebagai bukti penegakan hukum atau ada aroma politik di baliknya? Oh, oke. Jangan lupa share episode ini, tulis komentar atau kirim DM ke kita. Kalau punya pendapat atau pengalaman yang serupa nanti akan kita bacain di next episode podcast selanjutnya. Benar. Oke, jadi jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa share video ini. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke. Terus episode selanjutnya biasanya kita ada teaser nih. Iya, tapi kayaknya kalau modelnya kayak gini ya, Nggak usah diteaserin. nggak usah teaser kali ya. Tunggu episode selanjutnya. Betul. Oke. Oke, gue Dias Putra. Saya Kembara. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.